Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tidak bosan-bosannya kita mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya Allah kita diberikan beribu-ribu nikmatan. Saking banyaknya kadang kita lupa untuk bersyukur, saking banyaknya kadang kita terlena dan kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah minimal dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana berkat karunia-Nya Allah, berkat kasih sayang-Nya Allah kita diberikan keringanan langkah kita untuk tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan kita mempelajari Al-Quran ini, Al-Quran datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, menjadi penolong bagi yang membacanya, mempelajarinya dan menghafalkannya. Mudah-mudahan kita tergolong termasuk orang yang ditolong oleh Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan murojaah surat Al-Lail, masih dari ayat 1 sampai ayat 10 dibaca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Coba ditutup, dibaca berdua. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta wa ma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ayeuna muntah tapi itu saya muntah. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta
فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى upami anu kadua wa amma mambahila pertama terus man atau watako sanjako bimasna pasan yasiru wa amma mambahila wa anna mambahila pokoknya Agus ayat pertama والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من يحقق واتقى والصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى kafas berapa kali buka walaihi jam malam idza apabila yaghsha telah menutupi cahaya siang wan nahari siang idza apabila tajalla telah terang benderang wa ma khalaqa dan demi penciptaan dzakara laki-laki wal dan perempuan. inna Sungguh sa'yakum usahamu beraneka macam asyatta beraneka macam fa'amma dan memberikan adapun maka pun man a'ta memberikan siapa yang memberi wattaqo dan bertakwa wasaddaqa maka akan dimudahkan wasaddaqa dan tidak mendustakan wasaddaqa dan membenarkan bil husna adanya pahala yang terbaik, fasanuyasiruhu maka akan dimudahkan menuju jalan bil yusra kebahagiaan. wa amma dan adapun man bakhila Orang yang berpikir wastagna dan tidak merasa dan merasa cukup, tidak perlu Allah wajadzaba dan mendustakan bil husna adanya pahala yang terbaik, fasanuyasiruhu maka akan dimudahkan dan dia menuju jalan kesukaran. bil usra kesukaran. Alhamdulillah. Ayeuna orang mandi ayat 11. Habis ayatnya gitu. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda wa ma yughni anhu maluhu idza taradda wa
mungkin ada pihak hal berdiri ruhu berdiri saya bisa teh mat sila kawilah kami khusus tak kamar buto sami sarang ngajai cuma pasir tidak berhal tidak atau ada disebut atas nama dan tidak yukni bermanfaat anu bagian harta itu tidak apabila terlihat telah dirasa. Jangan harta kan tadi saya dijelaskan ayat sacana ayat kaitannya dengan ayat sacana. Orang yang bahagia merek GGC melakukan untuk kasiran. Kenapa dia seperti itu kelakuannya? Istagna, merasa cukup, tidak perlu bantuan Allah. Karena dengan hartanya dia menganggap segala-galanya, bisa melakukan segala-galanya, tidak perlu orang lain, dan lebih parahnya lagi tidak memerlukan Allah. Dijawab wama yuhni, dan tidak bermanfaat anu baginya anu hartanya tidak apabila dia telah binasa. Contohnya sahat anu baru harta korunnya harta nawai itu orang pemuda diangkat kondisinya sana datang kondisinya terangkat padahal dia bisa kunci saluangnya kunci angsa dia dengan harta dia mau kunci nawa pun terkena saya menunjukkan ayam mah satu hal kalau bukan ting karena kolonnya belum habis tapi sekarang tentunya tidak terlalu biasa nah bisa nyuruh malaikat mau biasa jadi tidak ada rumah yastakbiru nasa atau wala yastakbiru apabila datang malaikat hijrah gitu mencabut nyawa nah tidak akan bisa disegerakan dan tidak bisa diakhirkan saat dan waktu tertentu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya sekaya apapun tidak bisa menolong apabila ajal sudah datang. Korunne hartana teh mau bro dipanto, bro dijuru, bro dipanto, malaya, mau diulang habis. bro dijuru bra dipanto bro dijuru bro dipanto malaya di tengah juga kita gambaran jalannya anu buyah ayah anu hartanya tapi sekali ini pas korum datang ajana aman itu birotimu sawahan namanya dan bahwa harta itu yang benar saya beriman kepada Tuhan yang Musa dan Tuhannya tapi ajal sudah ditenggorokan tidak berlaku apabila datang nama malaikat Israel mencabut nyawa baru mengaku bahwa dia bertobat. Jadi tobatnya saat nyawa dicabut saat nyawa di dalam tenggorokannya. Sebelum itu diampuni bertobat Allah menerima. Mana dalilnya? Ya kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai orang yang melakukan ibadah, wahai hamba-hamba yang melakukan ibadah, Allah ini sangat romantis bagi orang yang melakukan dosa saja. Panggilannya wahai hamba-hamba. Kamu bilang kabudak sakit mabaumat wahai anak kaulah bagian mengatakan satu maha ambat bukan tapi itu rasanya ternyata Allah seperti itu lebihnya hati kurang lebihnya kalau kabudak Allah lebihnya ibadahnya. Jadi walaupun manusia bolong dosa asal berbuat Allah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan menghapus semua dosa dan panggilannya itu hei bro, hei si maksiat,
Kita lunak bisa kuliah bagian dari nasofu ala nafsi. La taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, pakai pun. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Sudah disebut maksiat ini melampaui batas. Katanya yang la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan kasih sayang Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan menghapus semua dosa kalian. Ini keutamaan orang-orang yang bertobat kepada Allah. Makanya setan setelah Ramadan putus asa. Putus asa kenapa? Salah satu hikmah Ramadan itu fir'aun mengatakan jangan hindari man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban fir'aun mengatakan jangan hindari. Orang siapa yang selalu Ramadan dengan landasannya iman dan ihtisab Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, setan putus asa, tetapi cek iblis kembali saja goda lagi manusia dengan munculkan hawa nafsu. Nah, jadi sebetulnya kita punya obat dari penyakit kronis dengan cara apa? Dengan obat. Kalau siapa akan sembuhkan. Makanya Saul Imam Al-Ghazali itu adalah karunia paling banyak, paling berharga, yaitu adalah nikmat umur. Karena dengan umur ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita di dunia tidak akan selama-lamanya. Kita hidup di dunia cuma numpang. Kita mengendarai umur kita dan itu mendekati kepada kematian. Setiap hari, setiap minggu, bulan, dan tahun berlalu, begitu juga kita akan lebih dekat dengan kematian. Kalau jatah kematian 50 tahun, kita tinggal itu. Kalau kematian jatahnya 60 tahun, kita tinggal itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, umur umatku baina sittina wa sab'in, bahwa umur umatku antara 20 sampai 70 tahun. Ada yang 80 tahun ada, 90 tahun ada, 100 tahun ada, cuma hitungannya masih jarang. Kebanyakannya 60 sampai 70 tahun. Kita harus membawa bekal kegunungan pesan itu supaya kita kejayaan macam kita masih diberikan nyawa. Oleh karena itu maka berbuatlah untuk menambah-nambah timbangan kita. Paman takulan mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Kalau timbangannya berat maka kehidupan yang dipuaskan. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita melakukan sehingga apa yang kita lakukan enak dipertontonkan nanti. Karena nanti disebutkan dalam Al-Quran dia menakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhaduna arjuluhum. Pada hari nanti ditutup mulut kita semua dan tangan yang akan berbicara, kaki akan menjadi saksi. Artinya kita akan dipertontonkan dengan semua yang kita lakukan. Ma'ya fi'lil qawli illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah terlontar satu kata saja, maka akan tercatat dan akan dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan sekali lagi kita mencoba menghafal Al-Quran meskipun dalam kondisi kita belajar terbata-bata, tetapi cingem bahwa apapun kondisinya waktu kita belajar Al-Quran semuanya kebaikan. Man akhirul Quran akhirul mukarrar wa man yakata falahu ajran. Barang siapa yang mahir membaca Al-Quran, Allah akan sertai malaikat yang mulia. Tetapi barang siapa yang terbata-bata, maka falahu ajran. Ada dua pahala, semuanya kebaikan yang dibawa dari Al-Quran. Mudah-mudahan sekali lagi kita simpan dalam pikiran kita bahwa dengan membaca Al-Quran kita akan menanggung pahala dan kita berkeyakinan bahwa Al-Quran akan menolong kita dalam kiamat. Oleh karena itu harus ada rasa cinta,
harus ada rasa rindu untuk membaca Al-Quran. Karena sekali lagi cinta kita terhadap Al-Quran tidak akan bertepuk sebelah tangan. Al-Quran juga akan mencintai kita dan menolong kita. Bagaimana sih gambaran orang yang cinta? Gambaran orang yang cinta saya juga baik. Nah, Kedua, tidak ada batasan. Maksudnya tidak ada batasan sama hujan pada gelap, alhamdulillah. Ada yang lautan, ada di gunung, ada cerita apa sendiri tidak benar. nah, sauban ukuran pasti itu karena Al-Quran berarti terus hanya rasa cinta. Satu sekali gaya batasan. Artinya apapun tidak akan menjadi halangan. Hujan tidak akan menjadi halangan. Rasa capek tidak akan menghalangan. Kalau benci segala oke bakal jadi alasan. Hujan sakit ada hujan. Jadi tidak ada rasa cinta. Capek sakit capek jadi alasan. Ayo kegiatan sedikit saja. Ayo kegiatan kenapa tidak ada rasa cinta? Kalau ada rasa cinta semuanya di cancel untuk cinta. Rasa aku tapi tidak ada halangan kan? Ingat kamu orang sampai misalkan kerobohan si si pemaikan orang tentang ngabobok apa asalnya murah ingat terus mau lagi baca 100 kali dibaca. Nah akhirnya kenapa ada rasa cinta? Jadi emot lagi. Nah ini memang analoginya karena Al-Quran. Sauban itu kan emot lagi karena Al-Quran. Jadi saya rasa cinta. Sauban itu orang kesambungkan dengan baca Al-Quran ada kerinduan berarti ada rasa cinta. Sama saya itu ayat gitu. Nah kita untuk cinta orang Al-Quran itu ada kerinduan. Anu hatinya tidak bosan-bosan meskipun berlama-lama dengan Al-Quran. Kalau orang jangan ketika bobo ngobrol sejam 2 jam asal menit 15 menit sekarang nah berlama-lama ini jadi masalah. Tetapi ambil kamera lah 5 menit sebulan kalau kurang kondisinya kayak 10 menit kali 15 menit pas kali kesetting berarti ditanyakan tanda rasa cintanya. Kamu kurang baca sampai sekali pas dia tinggal berarti rasa cintanya masih hilang. Tapi kalau orang bersungguh-sungguh keras-kerasan ini kata Allah itu juga ada rasa cinta. Mudah-mudahan sekali lagi rasa cinta ini tidak akan bertepuk sebelah. Cinta terhadap Al-Quran, Al-Quran juga akan mencintai kita. Disebutkan bahwa Al-Quran itu makdubatullah, memandang Al-Quran. Al-Quran ini sebagai hidangan dari Allah. Barang siapa yang membacanya, icip-icip maka sudah aman. Bagaimana orang mendapatkan petunjuk tapi buku panduannya tidak dibaca? Bagaimana motor itu mesinnya akan baik kalau diperlakukannya tidak sesuai dengan buku panduan? Jadi pabrik paling tahu kumaha cara ngerawat. Nah kenapa yang membuatnya? Allah paling tahu tentang terhadap kita karena Allah yang membuatnya. Kumaha orang bahagia kalau buku panduannya tidak dibaca. Kumaha mendapatkan petunjuk kalau petunjuknya itu sendiri tidak dibaca. Dalam Al-Quran menyatakan inna hadza siratan mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu 'an sabili. Inna hadhihi sesungguhnya ini adalah jalan yang benar, maka fattabi'uhu maka ikutilah. Wala tattabi'us subul fatafarraqu 'an sabili. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran, maka kalian akan tersesat dan berpecah belah. Jadi Al-Quran menjadi pemersatu, Al-Quran menjadi petunjuk, Al-Quran menjadi penerang di dalam kegelapan. Tapi sayangnya mengaku orang Muslim, tapi baca Al-Quran gede. Mengaku orang Muslim, tapi tidak ada kerinduan dalam membaca Al-Quran. Ngakunya orang Muslim punya mushaf, tapi jarang dibaca, apalagi dihafalkan, apalagi telah terjemahnya, asbabun nuzulnya, tafsirnya. Nah mudah-mudahan kita saling mengingatkan berkaitan dengan itu bahwa
kita mempunyai pegangan. Al-Quran bukan hanya petunjuk tadi syifa menikmati seluruh obat gundah gulananya hati. Kalau hati bermasalah, maka obatnya adalah Al-Quran. Mudah-mudahan sekali lagi kita ada kecintaan terhadap Al-Quran sehingga lama-lama kita mempelajari Al-Quran, tadabbur terhadap Al-Quran tidak ada rasa bosannya. Kita menghafal berkali-kali meskipun dalam kondisi susah hafalnya, tapi itu juga kebaikan. Bisa jadi Allah pengen memberikan banyak pahala. Memayatata kalau belajar karena orang yang berkata-kata Allah kasih apresiasi tetap dengan diberikan dua pahala. Akhirnya orang lanjut ayat ke-11 yang kan ayat 11 menjelaskan pemayun yang rumahu tidak taroda daya manfaat harta itu untuk yang sahabat obat oke lamun tos minasa mau biasa dulu akhirnya jamin pas semangat ngumpulin harta ngumpulkan benda aneh kebahagiaan kan tuh bang. Nah bukti nama kami mawat dan bermanfaat. Sakuna harta nasibet misalkan suami hartanya banyak setelah meninggal untuk istri dan anak-anaknya bisa jadi istrinya nikah lagi. Seorang istri mengumpulkan harta banyak pas meninggal bisa saja untuk suami bisa nikah. Artinya sekaya apapun maka tetap harta tidak akan bisa menolong kecuali hartanya dipakai di jalan Allah maka akan bisa menolong. Coba ditutup. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda 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 inna alaina al-huda inna alaina lal-huda inna alaina al-huda inna alaina lal-huda inna alaina al-huda inna alaina lal-huda wa ma yughni anhu maluhu idza taradda wa ma yughni anhu maluhu idza taradda
تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى ولدينا آخرة الهدى وإن لنا الآخرة والأولى ولدينا الآخرة والأولى وإن لنا الآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا الآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا الآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا الهدى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا الهدى dua ayat dua وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا الهدى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا الهدى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا الهدى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا الهدى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا الهدى. Alhamdulillah. Dan ayat dia menjelaskan bahwa sekaya apapun, sebanyak apapun harta tidak akan bisa menolong, tidak akan ada gunanya apabila sudah binasa. Artinya kalau kita punya uang, sisihkan sebagiannya di jalan Allah sehingga hartanya akan bisa menolong kita, hartanya akan berguna meskipun kita sudah meninggal. Dalam hadis nyatakan kiamat dari Adam yang kotoran berulang malik illa instalasi. Apabila keturunan Adam meninggal,
apabila manusia meninggal maka semuanya terputus kecuali 3 perkara: ilmu yuntafa'ubihi, amalun jariyah, waladun sholihin yad'ulahu. Ada ilmu yang bermanfaat, kemudian harta yang mengalir, kemudian doa anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi harta tidak bisa bermanfaat di sini, tidak bermanfaat kalau hartanya tidak digunakan di jalan Allah. Kalau hartanya digunakan di jalan Allah, dijariahkan, akan tetap mengalir. Jariahnya sedekah jariah, artinya sedekah yang akan mengalir terus menerus. Apakah dengan harta saja? Bisa saja dengan tenaga. Agus akan menanam pohon masjid, meskipun Agus sudah tidak ada, tapi pohon yang berkembang biak, orang lain yang teduh, orang lain bisa makan. Selama keteduhan itulah, selama orang makan itulah, maka akan menjadi jariah. Tetap amalannya mengalir. Ya, jadi bukan hanya yang jariah berupa nominal uang saja. Bisa jadi kita membuat fasilitas PC yang nyaman dipakai oleh semua orang, itu akan menjadi amalan saya. Bisa juga yang akan terus mengalir. Misalkan Pak Umar menjelaskan kepada putranya berkaitan dengan Al-Quran, harus menjaga dan mengajarkan surat-surat bijak, tafsir dan penjelasan asal munculnya. Selama ilmu itu dipakai maka terus akan mengalir meskipun kita meninggal. Maka oleh karena itu kita harus menggali ilmu, sehingga dengan ilmu ini kita menularkan kepada orang lain. Pas orang lain merasakan kemanfaatan apa yang kita ajarkan, maka selama itulah pahala akan mengalir kepada kita. Oleh karena itu kita harus tetap semangat mencari ilmu, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain, dan orang lain akan kembali lagi kepada kita. Jadi ada amalan efektif, efisien, kerjanya sedikit tapi terus mengalir. Seperti orang yang punya investasi, jadi dia digaji oleh investasinya. Dia bikin perusahaan jalan, dia tanpa harus kerja, karena sudah membuat sistem, dia digaji dengan sistem tanpa dia harus kerja. Nah, itu juga orang-orang yang meninggalkan 3 perkara tadi, meninggalkan anak yang senantiasa mendoakan kaulah. Kurang sekolah kaya daerah bisa beramal soleh, tapi amalan itu sekali. Oh, kurang berubah anak soleh. Mengurang yang anak soleh, kudu oleh yang lainnya, kudu mematahan, kudu oleh kekurangan, kudu dari mematahan perjuangan. Kamu bakas lama kamu bakas harusnya di pepatahan sekali, angkat 2 kali, angkat 2 kali. Pulang terputus-putus sudah dakwahnya berhasil, ada apabila terus menerus. Tajanan orang dakwah keluarga orang khusus kapal putra benar sudah terasa-rasa. Nah, mudah-mudahan dan waladun sholihun yad'ulahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan. Itu memang bahwa ada masalah. Mudah-mudahan jiwa kita Allah pilih juga kalau Bapak hidayah lalu alhamdulillah. Terus ilmu yuntafa'ubihi, orang tidak keras belajar tenang, mudah-mudahan ilmu bisa manfaat dan mengalir meskipun kita sudah meninggal. Terus sedekah jariah, kita menginfakkan sebagian tenaga kita untuk masjid, kita memberikan sebagian harta kita untuk membangun masjid. Selama dipakai, selama dipergunakan, maka selama itulah amalan yang mengalir. Dan mudah-mudahan terus bersemangat haji Al-Quran, menambah ilmu, karena kembali lagi ilmu kita, ilmu untuk keselamatan kita benar-benar. Dan bukan hanya kita, tapi orang-orang yang terdekat dari kita, orang khusus keluarga. Kita pemimpin biasa disampaikan, mudah-mudahan sekali ini kurang tetap semangat di sekolah dan belajar. Itu berdoa